wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul seperti ini, dan selawat kepada Rasulullah yang telah bawa kita dari alam keburukan kepada alam yang berkah. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berhadir. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul aliran pendidikan yang akan dibacakan oleh kawan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan. Pertama, aliran klasik. Aliran klasik adalah teori pendidikan yang merujuk pada kepahaman atau aliran dalam pendidikan yang lebih menekankan pada kelestarian warisan budaya dan ilmu pengetahuan daripada proses pembelajaran itu sendiri. Aliran klasik itu terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, empirisme. Empirisme adalah aliran yang meyakini bahwa pengetahuan dan karakter identitas yang diyakini oleh pengalaman dan lingkungan karena lahir sebagai kertas kosong atau tabula rasa. Kedua, ada nativisme. Nativisme adalah aliran filsafat yang meyakini bahwa perkembangan manusia dan potensi seseorang ditentukan oleh faktor bawaan lahir, bukan oleh pengaruh lingkungan. Selanjutnya ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah aliran yang menyatakan bahwa perkembangan manusia adalah hasil dari kombinasi faktor bawaan dan lingkungan. Terus ada naturalisme. Naturalisme adalah aliran yang memandang perkembangan anak secara alami melalui interaksi dengan keadaan dan lingkungan. Terus ada aliran postmodern. Aliran postmodern adalah aliran yang menekankan pemikiran kritis, pengembangan identitas individu dan sosial serta kolaborasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baiklah, saya akan menjelaskan dua gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Ini adalah upaya pembaharuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan agar tidak monoton dan lebih relevan dengan perkembangan zaman. Implementasinya itu sebagai berikut, yaitu pengajaran alam sekitar. Itu adalah pendekatan yang menghubungkan siswa dengan lingkungan dan komunitas di sekitar mereka untuk belajar secara langsung. B. Pengajaran pusat perhatian, yang itu adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang menekankan fokus utama pada hal-hal yang tertentu yang dianggap paling penting untuk dipelajari oleh siswa. Selanjutnya ada C. Sekolah kerja adalah sebuah revolusi dalam pendidikan yang menantang sekolah-sekolah verbalistik yang fokus pada teori dan hafalan. D. Pengajaran proyek adalah metode pembelajaran mendalam yang dipelopori oleh William Kirkpatrick berdasarkan filosofi John Dewey. E. Pengaruh gerakan baru terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Inovasi pendidikan ini telah menghasilkan perubahan signifikan dalam tiga aspek utama, yaitu pertama, pergeseran kurikulum dan metode pembelajaran, yaitu pergeseran paradigma dari yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Habis itu yang kedua, dampak pada peran guru dan peserta didik. Peran guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang dapat mendorong siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Peran peserta didik adalah pembelajaran menuntut mereka untuk menunjukkan diri dan memiliki kemampuan memecahkan masalah. 3. Reformasi pendidikan masa kini adalah gerakan baru terkini seperti inisiatif Merdeka Belajar. Selanjutnya, 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Pertama, ada perguruan taman siswa. Perguruan taman siswa adalah gerakan dan sistem sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, yang bertujuan untuk mencerdaskan rakyat dan menghasilkan individu yang merdeka atau mandiri. Berkat gerakan ini, Ki Hajar diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan semboyan terkenalnya Keduri Handayani. Kedua, ada ruang pendidik INS Kayu Tanam, merupakan sekolah pionir yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1926 di Kayu Tanam, yang bertujuan untuk melatih keterampilan dan kemampuan praktis agar lulusannya benar-benar siap hidup mandiri dan produktif setelah menyelesaikan pendidikan.
bukakan sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 7. Dari semua gerakan baru pendidikan, menurut Anda metode mana yang paling membantu perkembangan karakter siswa? Jelaskan alasan. Dari semua gerakan baru pendidikan, metode yang paling membantu perkembangan karakter siswa berdasarkan adalah aliran naturalisme. Karena anak pada dasarnya memiliki potensi baik secara alami dan pendidikan yang terbaik, lalu dan memberikan kebebasan, pengalaman nyata serta kontak langsung dengan lingkungan. Yang lain apa ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Fitri Nurfadila dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apakah mungkin menggabungkan beberapa aliran pendidikan dalam satu kurikulum? Apa isinya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kita kelompok 5. Apakah mungkin menggabungkan beberapa aliran pendidikan dalam satu kurikulum? Sangat mungkin. Kenapa? Progresifisme, pembelajaran aktif dan berbasis proyek, konstruktivisme siswa dengan membangun pengetahuan sendiri, humanisme fokus pada perkembangan individu dan karakter, sosialisme penguasaan materi inti, perennialisme penekanan pada nilai moral, logika dan pemikiran mendalam. Gabungkan beberapa pendekatan bisa membuat kurikulum lebih fleksibel, relevan dan menyeluruh, sehingga kebutuhan siswa bisa terpenuhi secara akademik dan karakter. Risiko dan tantangannya itu ada beberapa, tidak konsisten dalam pendekatan pembelajaran, guru mungkin kesulitan menyesuaikan diri, waktu dan sumber daya tidak mencukupi. Hanya itu, apakah dapat diterima? Saya dari kelompok 1 Muhammad Buraida ingin menambahkan risiko di dalam dunia pendidikan sangat banyak, apalagi dengan penambahan risiko kurikulum merdeka yang baru. Guru dituntut untuk meningkatkan kreativitasnya dalam pembelajaran, dan inovasinya tuh harus baru-baru lagi. Jadi murid tuh tidak bosan dengan pembelajaran guru tersebut. Apalagi dengan adanya teknologi ini, murid lebih kebosan dikarenakan murid tidak terbiasa dengan membaca buku dan hanya dibiasakan dengan teknologi. Guru bisa memberikan inovasi-inovasi baru dengan teknologi, tetapi resikonya adanya kebosanan di situ, dan mungkin beberapa murid itu bukannya belajar tetapi dia main HP di kelas. Nah, ada juga beberapa guru yang tidak memahami keadaan teknologi baru nih. Jadi guru nih kebingungan, murid juga kebingungan kalau misalnya sudah diberikan materi dan tidak dijelaskan materi-materi tersebut dengan jelas dan seksama. Murid tuh bingung dan tidak tahu bagaimana caranya memasuki materi tersebut. Sekian. Perkenalkan, saya Nabila Sri Apriani dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, aliran mana yang paling sesuai dengan kurikulum merdeka dan mengapa? Sekian. Setelah saya akan menjawab soal dari Nabila. Soalnya aliran mana yang paling sesuai dengan kurikulum merdeka dan mengapa? Aliran yang paling sesuai dengan kurikulum merdeka adalah aliran progresisme. Aliran ini adalah aliran yang berfokus pada peserta didik dan menekankan peserta didik untuk belajar aktif, fleksibel, serta kontekstual. Pusat pembelajaran ini berfokus pada student. Progresisme meyakinkan bahwa pendidik harus menyesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Ini sejalan dengan konsep merdeka belajar.
di mana siswa memiliki keleluasan untuk memilih dan mengembangkan potensi diri. Apakah bisa diterima? Yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Pertanyaannya tadi, aliran mana yang paling sesuai dengan kurikulum Merdeka dan mengapa? Di sini ada aliran yaitu konstruktivisme, berpandangan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Contoh yang pertama itu pengetahuan dibangun. Kurikulum Merdeka mendukung siswa untuk menciptakan makna dari informasi baru berdasarkan pengetahuan awal mereka, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Yang kedua yaitu pembelajaran aktif. Siswa didorong untuk aktif berinteraksi, mengeksplorasi dan bereksperimen. Yang ketiga yaitu fleksibilitas kurikulum. Aliran ini menekankan kurikulum yang fleksibel dan dinamis, yang memungkinkan adaptasi sesuai konteks sekolah dan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Berikan kami sedikit waktu untuk berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raisya. Dari semua gerakan baru pendidikan, menurut Anda, metode manakah yang paling membantu perkembangan karakter siswa? Jelaskan alasan Anda. Jadi menurut kami, dari berbagai gerakan baru dalam pendidikan, metode yang paling membantu perkembangan karakter siswa adalah pendidikan Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila kelompok 1. Apakah jika tidak ada yang ini, maka kami akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan. Kesimpulannya adalah berbagai aliran pendidikan, baik fisik, baik klasik maupun aliran modern, memberikan dasar pemikiran yang kuat bagi pengembangan sistem pendidikan. Selain itu, gerakan baru telah mendorong pembelajaran menjadi lebih relevan, kontekstual, dan praktis. Dua aliran di pokok di Indonesia berperan penting dalam membangun pendidikan nasional yang mandiri, berkarakter, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Maaf atas semua kekurangan. Wabillahi taufiq.